Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, kita masih lanjut ya untuk ngebahas INE kita. Yang berikutnya ini dari Akmal Zaki Yashkur Dias. Dia tanyanya gini, lah menurut gue agama gak terlalu penting. Kita bisa menjadi baik tanpa agama. Justru kalau dengan agama kita malah jadi mendiskriminasi orang lain. Justru itu yang salah. Agama harusnya bisa dibikin orang jadi lebih baik antar manusia supaya nggak jadi jahat. Nah, pertanyaan dari Akmal ini sebenarnya mereka mengkritik orang-orang yang beragama, tetapi menggunakan agama untuk mendiskriminasikan orang. Pertanyaannya adalah, apakah benar agama itu mendiskriminasikan yang dalam hal ini ada kaitannya dengan gay atau LGBT? Kalau pendapat gue pribadi sebenarnya pernyataan ini sih salah. Kenapa? Karena si Akmal ini dia melihat sudut pandang diskriminasinya itu adalah dari segi pelaku atau penganut agama. Tapi apakah memang benar dalam agama mengajarkan seperti itu? Jawabannya enggak. Karena memang itu adalah oknum orang yang beragama. Kita berhadapan dengan orang yang mungkin fanatik, kita berhadapan dengan orang yang mungkin toleran, kita berhadapan orang dengan yang don't care. Macam-macam orang yang kita hadapin, yang pada akhirnya, yang pada muaranya intinya tetap mereka kayak merasa bahwa ini adalah salah, itu adalah salah, ini yang benar, itu yang benar. Yang pada akhirnya setiap gay, setiap LGBT, setiap pelangi selalu dicap dengan konotasi atau stigma mereka adalah salah. Nah, apakah agama bilang seperti itu? Jawabannya enggak. Contoh adalah kalau gue pribadi, gue sebagai seorang muslim, nggak ada yang dalam Islam itu menyebutkan bahwa kita itu nggak melakukan apa-apa itu adalah dosa, atau kita seorang gay itu adalah dosa. Nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan ketika kita melakukan sebuah dosa, dan ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang memang itu dilarang, itu baru yang namanya salah atau dosa itu tadi. Selama kita masih bisa mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, perbuatan kita, it's okay. Memang kita di sini berbeda dengan orang kebanyakan, di mana orang-orang tersebut itu mendapatkan ujian itu kan setiap orang punya ceritanya masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing, dan setiap orang punya takdirnya masing-masing. Ya mungkin buat para LGBT atau para gay yang memang jalan hidup atau takdirnya mereka atau ujiannya mereka adalah sebagai seorang LGBT. Dengan menyandang status LGBT apakah dosa? Jawabannya enggak. Apakah itu salah? Enggak. Yang salah adalah ketika kita sebagai seorang LGBT mengimplementasikan sesuatu yang salah. Contoh, menyalurkan hasrat seksual yang seharusnya ke cewek, dia ke cowok atau ke sesama. Nah itu juga bagian dari pelanggaran. Kenapa? Karena memang ya dilarang bahwa tidak boleh gitu, seperti itu. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya adalah selama kita tidak melakukan hal tersebut, ya itu tadi, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita atau segala macam. Yakin kita nggak akan dicap berdosa dan kita nggak akan dicap salah. Nah, masalahnya kebanyakan orang, kenapa si Akmal ini membuat statement seperti ini? Karena orang-orang awam atau orang-orang kebanyakan selalu bilang gitu, hanya dengan menyebut gay aja udah statementnya bahwa orang ini salah, orang ini dasar, seperti itu. Nah, disinilah kita nggak bisa melihat agama skupnya hanya dari satu orang penganutnya, nggak bisa. Seperti itu ya, itu nggak bisa. Jadi buat kita, kalau kita mau berbicara masalah agama, kita harus pelajari ini sendiri, di dalamnya memang benar nggak sih yang disampaikan seperti itu. Nah, kaitan dengan pertanyaan yang kedua, agama malah jadi mendiskriminasikan. Ingat, yang mendiskriminasikan itu bukan agama tapi penganutnya. Ingat ya, yang mendiskriminasikan itu adalah penganutnya, kelompok atau orang atau manusianya. Agamanya sendiri tidak mengajarkan demikian gitu.
seperti itu. Nah, kaitan dengan pertanyaan yang ketiga, agama harusnya bisa bikin orang jadi lebih baik antara manusia dan gak jahat. Yang jahat manusianya bro, please. Yang jahat itu manusianya, bukan agamanya gitu. Nggak ada agama yang jahat itu manusia, penganutnya. Jadi ketika kamu mengeluarkan statement bahwa agama itu seharusnya membuat baik dan tidak membuat manusia itu jahat, aku pikir aku nggak setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena pada kenyataannya kayak gitu. Pada kenyataannya gitu. Yang namanya orang beragama itu apa ya namanya ya? Itu kan sistemnya udah bagian dari kepercayaan atau dari sisi kita itu memang kita ada kebutuhan untuk batiniah ya, kebutuhan kita untuk akan keberadaan Tuhan, untuk mengakui adanya Tuhan atau untuk kita beragama. Nah, ketika kali kamu mengeluarkan statement bahwa manusia itu, agama itu membuat manusia itu jahat, aku pikir itu ya, kalau kita lihat itu kayak ya bom bunuh diri atau segala macamnya, itu adalah orangnya gitu. Agama nggak mengajarkan demikian gitu. Ajaran agama nggak mengajarkan demikian. Jadi ketika kita menyalahkan, lebih baik kita menyalahkan penganutnya gitu, yang memang mungkin mereka salah menafsirkan, atau mungkin mereka kurang pemahaman, atau mungkin mereka mendapatkan guru yang salah gitu, yang pada akhirnya stigma gitu. Ketika ada yang salah, balik lagi ke diri kita, balik dari diri kita, itu agamanya atau itu orangnya. Ya sama juga dengan dunia LGBT, dari mereka menyikapi, ya gue ngerasain sih hal-hal seperti itu. Banyak juga teman-teman yang cerita, orang kalau yang udah kuat dengan agama, udah pandangannya udah tentang agama, dalilnya tentang agama gitu, mereka justru malah bisa lebih kayak, ya udah, yang penting kamu tetap jadi orang baik, ya udah, yang penting kamu tidak terbawa hawa nafsu, ya udah, yang penting kamu, intinya kayak gitu mereka lebih mengayomi gitu. Beda dengan orang-orang beragama yang ada di jalanan, yang mereka suka ngerebut orangnya nggak puasa, mereka yang suka ini gitu. Justru mereka itulah yang yang banyak menyerang. Padahal ya nggak seperti itu juga sih. Ya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau memang kamu butuh teman untuk ngobrol, ya DM aja di Instagram ya, di gua di bawah. Nanti kalian bisa cek aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang pas gue jelasin, kita bisa diskusi. Dan buat teman-teman yang lain yang mau memberikan saran dan masukan, silakan komen di bawah ya. Kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Ya, gue Ryan JR. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Bye bye.